Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatayu Duta Nugraha dan kelas reguler B, program studi Teknik Informatika, nomor induk mahasiswa 2255 2011 89. Adapun tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah PPU 2 yang diampu oleh Pak Taslim. Oke, uh, karena NIM saya berakhiran angka ganjil, maka saya mengerjakan tipe soal yang B. Ini adalah tipe soal B, di mana di tipe soal B diminta untuk membuat coding program untuk laporan atau report berdasarkan IRD di atas. Rancanglah tabel-tabel yang dibutuhkan dengan menggunakan MySQL. Kemudian di programnya itu langkah-langkahnya yang pertama lakukan proses login untuk masuk sistem. Kemudian yang kedua, laporan jadwal mata kuliahnya adalah ini, kolom yang ditampilkan nantinya, data-data yang ditampilkan. Ini tabel pertama, kemudian tabel keduanya, laporan jadwal kuliah per tahun ajaran. Nah, jadi tahun ajarannya dikeluarkan untuk apa namanya sebagai pencarian. Jadi data yang ditampilkan hanya data ini. Kemudian yang ketiga, yaitu laporan jadwal kuliah per tahun ajaran dan per semester. Di tahun ajaran dan semester digunakan untuk mencari datanya, kemudian datanya akan ditampilkan di tabel ini. Lalu semua laporan diintegrasikan dalam sebuah menu. Oke, ini ada catatan lupa terbaca tadi. Semester terdiri atas ganjil dan genap. Oke, ini adalah rancangan IRD-nya. Ada tabel mata kuliah, dosen, kemudian jadwal, kelas, dan ruang. Oke, semuanya bermuara di tabel jadwal, relasi tabelnya. Saya sudah membuat programnya. Saya akan coba demonstrasikan terlebih dahulu. Oke, ini adalah halaman login. Tadi minta untuk login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Jika belum memiliki username dan password, bisa membuat akun terlebih dahulu dengan cara klik daftar sekarang. Oke, diarahkan ke halaman register. Kemudian di halaman register kita bisa membuat username dan password yang kita inginkan. Misal admin 2. Kemudian passwordnya admin 2. Oke, klik daftar. Akun berhasil dibuat, klik OK. Dia akan otomatis pindah ke halaman login. Masukkan username dan password yang baru saja dibuat tadi, admin 2. Admin 2. Login berhasil. Kita sudah berhasil masuk ke dalam sistemnya. Di sini bisa kita lihat di sebelah kiri ada menu. Yang pertama ada menu home, kemudian dosen, kemudian mata kuliah, kelas, ruangan, dan jadwal perkuliahan, serta menu logout. Kita coba lihat untuk menu home. Oke, di menu home ini ditampilkan tabel jadwal dari semua datanya, dari tabel mata kuliah, dosen, kemudian kelas, dan ruang. Di sini kolom yang saya tampilkan untuk di halaman home ini, yang pertama ada ID. ID ini sebagai primary key di tabel jadwal. Kemudian tahun ajar, kemudian semester, kode mata kuliah, nama mata kuliah, NIDN dosen, kemudian nama dosen, kode kelas, nama kelas, kode ruang, dan nama ruang. Di sini bisa dilihat ada field kosong. Nah, field ini fungsinya untuk kita mengklik datanya. Karena ini tabelnya sempit, kita mungkin nggak bisa kelihatan seperti mata kuliah ini.
kita nggak tahu ini mata kuliahnya apa gitu. Jadi bisa kita klik untuk melihat daftar mata kuliahnya. Nah, jadi yang di baris pertama ini mata kuliahnya adalah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, PPKN. Oke, ini fieldnya nggak bisa diedit. Saya setting editable-nya false atau dimatikan, jadi nggak bisa diedit. Tuh. Oke, kalau udah, misal kita mau menghilangkan ini, tinggal klik aja refresh. Nah, dia akan kembali lagi. Untuk tabel di atas ini hanya tampilan dump, hanya sebagai tampilan pemanis saja, tidak menunjukkan data apapun. Jadi pure hanya hiasan. Ini tabel atau halaman home, kemudian kita masuk ke halaman dosen. Oke, di sini ada form data dosen, berfungsi untuk kita menginputkan data dosen baru. Misal, ini juga sudah ada data dosen yang sudah saya masukkan. Misalnya yang pertama ada Agus Purnomo, kita klik datanya, dia akan tampil di sini. Oke, kemudian ada Panji Maulana, dan ini misal kita mau membuat inputan baru, tinggal kita klik batal saja. Oke, kan kosong. Misal kita membuat inputan baru, ini DN-nya adalah misal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia namanya misalnya sudah diinputkan datanya, tinggal klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke, sudah masuk sini ya. Yang ini baru saja kita inputkan tadi. Oke, bisa diperhatikan di sini apabila kita memilih salah satu baris dalam tabel, maka tombol simpan dia akan berubah menjadi tombol edit atau ubah. Jadi kita bisa mengedit datanya. Misalnya sini namanya itu salah. Nah, ini bisa kita edit. Klik ubah, data berhasil diubah. Oke, ini data yang sudah kita ubah tadi. Nah, untuk NIDN-nya itu tidak bisa dirubah karena dia sebagai acuan untuk mengubah datanya. Nah, jadi begitu. Karena ini primary key-nya. Dan untuk cari data, ini bisa kita ketikkan nama dosennya untuk mencari datanya. Saya bersihkan dulu, saya refresh. Tombol batal situ berfungsi juga untuk tombol refresh. Oke, kita coba cari namanya, misalnya Budi. Oke, ketemu ya, seperti. Nah, di sini ada keterangannya untuk kalau pencarian itu bisa diketikkan nama dosennya. Oke. Oke, ini halaman dosen, selanjutnya halaman mata kuliah. Sini sama sebenarnya dari halaman dosen. Saya juga hanya mengcopy halaman ini, saya buat jadi halaman mata kuliah. Sama saja prinsipnya. Pedoman kuliah misal kita masukkan BBU 2 halaman kuliah. Kemudian SKS-nya juga masukkan aja. Kita berhasil disimpan. Oke, ini yang baru saja kita simpan tadi. Kalau menjadi bisa, tapi pedoman kuliah nggak bisa diedit karena dia sebagai acuannya. Oke, untuk tombol pencari kolom pencarian datanya ini ketikkan kode makul sel log
teknologi. Nah, dia akan pilih deh logika informatika. Oke, lanjut ke kolom halaman kelas. Di halaman kelas ini ada kode kelas dan nama kelas. Untuk kode kelas, misal kode kelasnya kelas 66, kemudian nama kelasnya reguler kayak misal. Oke, ini tinggal kita klik simpan, tetap berhasil simpan. Ini yang baru tadi buat tadi. Kalau mau dihapus bisa juga, tinggal kita klik hapus. Ini hapus data, yes, kita berhasil hapus. Oke, udah hilang datanya. Untuk mencari, ketikkan nama kelasnya reguler A, klik tombol cari. Nah, ini dia. Kalau ingin dirubah datanya bisa dirubah, misalnya jadi ubah. Oke, sudah berhasil diubah. Oke, itu untuk halaman kelas. Kemudian ruangannya misalnya R003, nama ruangannya ruang 3. Oke, ini datanya berhasil disimpan. Kalau mau dihapus untuk diubah, tinggal kita ubah aja. Ruang 4, data berhasil diubah. Nih, ruang 4. Saya kembalikan ke ruang 3. Kalau mau dihapus, tinggal klik hapus ini. Data akan dihapus, lanjutkan yes. Oke, hilang datanya. Oke, itu halaman ruangan. Selanjutnya di halaman jadwal perkuliahan. Nah, di jadwal perkuliahan ini kita akan menginputkan dahulu jadwalnya. Kita masukkan tahun ajaran misalnya 2023, 2024. Kemudian semesternya ada 2 sesuai ketentuan di soal. Nah, ini mata kuliah ini, data nama-nama mata kuliahnya diambil dari tabel mata kuliah. Jadi ini adalah hasil relasi data. Nah, kita udah masuk tadi misal PBU2, nama dosennya sama. Ini adalah relasi data dari tabel dosen. Kelasnya oh iya, untuk kelas dan ruangan ini dia tidak bisa sama datanya karena dia haruslah data yang berbeda. Karena jadwal kan nggak mungkin ya di dalam satu ruangan yang sama tapi dosennya beda kan. Ini kita hapus dulu satu, coba yang paling bawah hapus. Oke, sudah dihapus. Masukkan kembali 2023. Ini kelasnya simpan, data berhasil disimpan. Nah, data kan otomatis tampil sini. Nah, ini adalah tabel pertama yang di soal ini. Nih,
Ini adalah tabel pertamanya. ID ini sebagai nomor, kemudian tahun ajaran, semester, kode matkul, nama matkul, NIDN, nama dosen, kode ruangan, kode kelas. Oke, yang kedua, tabel yang kedua yaitu laporan jadwal per tahun ajaran. Ini ada tabelnya, nomor, semester, kode matkul, nama matkul. Oke, nah ini adalah tabel keduanya. Kalau kita ingin mencari berdasarkan tahun ajaran, tinggal ketikkan saja tahun ajarannya, tahun 2023 2024. Kita klik preview. Nah, dia akan muncul dua data. Di sini ada matkul PPKN juga PBU2 dengan dosennya ini. Ini DN-nya ini, kode ruangannya ini, ruangan 1 dan ruangan 2, dan kode kelasnya ini. Sesuai ya dengan di atasnya, ya. Tahun 2023 2024 nih ada dua datanya, 2023 2024. Oke, kalau mau dikembalikan tinggal klik aja refresh. Data sudah seperti ini. Oke, untuk yang ketiga tabelnya adalah ini, laporan jadwal per tahun ajar dan per semester. Oke, kita masukkan tahun ajarannya 2023 2024, kemudian semesternya genap. Kita klik preview. Nah, ada dua data, betul ya, di sini 2023 itu sudah genap untuk mata kuliah pada matkul yang PKN. Ini ada matkul PKN, kemudian ada PBU2. Oke, sudah selesai. Semua tinggal klik menu layout. Nah, dia akan kembali ke halaman login. Oke, itu adalah demonstrasi untuk program yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan pembuatannya, mulai dari pembuatan database sampai coding program di NetBeans. Pertama, saya membuat database MySQL-nya terlebih dahulu. Oke, klik Some Control Panel, kemudian dihidupkan Apache dan MySQL-nya. Di start. Oke, kalau sudah, kemudian masuk ke CMD atau Command Prompt. Kemudian masuk ke program apanya, MySQL. Oke, sudah masuk ke database. Selanjutnya saya akan gunakan ke sini, saya membuat database-nya namanya UAS PBO2. Sudah masuk ke database UAS PBO2. Sini tabelnya sudah saya buat, ada tabel dosen, jadwal, kelas, matkul, ruangan, dan user, sesuai dengan yang ada di soal. Ini tabel matkul, dosen, jadwal, kelas, dan ruangan. Ada 5 tabel. Nah, ini apa? Jadwal dan jadwal 2, 3, dan home. Nanti akan saya jelaskan. Terlebih dahulu saya akan menjabarkan ya tabel dosen, jadwal, kelas, dan matkul ruangan ini. Pertama,
Kita lihat struktur dari tabel dosen. Tabel dosen terdiri dari field atau kolom NIDN sebagai primary key, kemudian nama dosen dan juga nomor telepon dosen sesuai dengan yang ada di soal. Ini NIDN, nama dosen, nomor telepon. Kemudian selanjutnya tabel mata kuliah. Terdiri dari kolom kode matkul sebagai primary key, kemudian nama matkul juga SKS. Sudah sesuai di soal. Kode matkul, nama matkul, SKS. Selanjutnya ke tabel kelas. Nah, ini terdiri dari dua kolom, yaitu kode kelas dan nama kelas. Kode kelas digunakan sebagai primary key. Sudah sesuai di soal. Kelas terdiri dari dua kolom atau dua field, kode kelas, nama kelas. Selanjutnya ke tabel ruangan. Nah, terdiri dari dua kolom juga, kode ruangan sebagai primary key, juga nama ruangan. Nah, ini sesuai di soal. Dua kolom. Oke, selanjutnya ke tabel jadwal. Nah, di tabel jadwal ini adalah muara dari semua relasi tabel. Dari tabel mata kuliah, kemudian tabel dosen, kemudian tabel ruang, dan tabel kelas. Kita lihat strukturnya. DSC ini adalah singkatan dari describe untuk melihat ataupun perintah query untuk melihat struktur tabel. Oke, tabel jadwal ini kolomnya yang pertama ada ID jadwal. Ini saya gunakan sebagai primary key. Ini saya tambahkan sendiri karena kalau menggunakan tahun ajar atau semester ataupun yang lainnya ini sepertinya tidak memungkinkan, dikarenakan pasti ada tahun ajar yang sama, kemudian pasti juga ada semester yang sama, tapi dengan mata kuliah yang berbeda dan dosen yang berbeda. Nah, jadi saya tambahkan ID jadwal ini sebagai primary key. Nah, primary key-nya ini saya berikan auto increment, jadi supaya dia otomatis mengurutkan dari 1 sampai seterusnya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi nggak perlu repot-repot mengurusi ID ini di input satu-satu. Oke, kemudian yang kedua ada kolom tahun ajar, lalu yang ketiga kolom semester, keempat ada kolom matkul, kolom kode matkul. Nah, kolom kode matkul ini adalah hasil relasi tabel dengan tabel matkul. Ini berrelasi dengan tabel jadwal di kode matkul. Nah, otomatis kode matkul yang di dalam tabel jadwal ini berubah menjadi foreign key. Nah, tandanya di sini dia berubah jadi null. Sini. Kemudian kode ruangan ini sama juga dengan kode matkul tadi. Kode ruangan ini adalah relasi tabel dengan dengan tabel ruangan. Lalu ada NIDN. NIDN itu relasi tabel dengan tabel dosen. Ini. Lalu selanjutnya ada kode kelas. Kode kelas itu hasil relasi tabel dari tabel kelas ini. Nah, jadi ini ada semua yang diminta di soal: tahun ajar, semester, kode matkul, kode ruangan, NIDN, kode kelas.
tahun ajar, semester, kode matkul, kode ruang, NIDN, kode kelas. Yang penting ada semua, ditambahkan ID jadwal nggak masalah. Oke. Lalu setelah selesai ini, saya membuat namanya view. View itu adalah tabel virtual yang tidak menyimpan data apapun, tetapi menampilkan data yang tersimpan dalam tabel lain. Nah, jadi view itu akan membuat sebuah tabel, tapi dia tidak menyimpan data apapun. Nah, datanya itu diambil dari tabel yang udah kita buat tadi. Di sini saya menggunakan bantuan dari ini dari localhost. Caranya yaitu di tabel jadwal kita klik, kemudian di query result operation ini silahkan diklik create view, lalu dikasih nama. Nah, inilah view yang telah saya buat. Namanya yang pertama itu ada view jadwal. Silahkan perhatikan di kiri bawah sini, view jadwal biasa, kemudian view jadwal 2, 3, dan view jadwal home. Kita lanjutkan untuk cara membuatnya tadi. Ini view name-nya, bebas saja mau namanya apa aja. Nah, di sini adalah query join table. Saya gunakan query join table untuk membuat view-nya. Ini adalah query join table ya. Sengaja saya copy di sini supaya ketika menjelaskan ini nggak perlu mengetik panjang lebar. Oke, ini selesaikan dulu lah ya, baru nanti penjelasannya. Oke. Nah, di sini query-nya yaitu untuk join table, select jadwal, ID jadwal. Nah, karena tabel pertama itu diminta untuk menampilkan ini, nomor, kemudian tahun ajaran, kemudian semester, kemudian ini, pokoknya ini ya, kode matkul, nama matkul, NIDN, nama dosen, kode ruangan, kode kelas. Nah, itu caranya di view ini. Pertama, ketikkan dulu nama tabelnya, ID jadwal. Pertama sih dia mau masukkan ID jadwal itu sebagai nomor. Sini nomor itu saya pakai ID jadwal. Nah, ID jadwal itu kan adanya di tabel jadwal. Maka kita ketikkan dulu tabelnya, yaitu jadwal, barulah titik ID jadwal. Nah, ini berarti ID jadwal yang akan ditampilkan nantinya. Kemudian yang kedua ada jadwal tahun ajar. Nah, itu sesuai di sini tahun ajar. Nah, tahun ajar ini kan letaknya di dalam tabel jadwal. Maka query-nya jadwal titik tahun ajar. Selanjutnya ada semester. Semester juga adanya di dalam tabel jadwal. Nah, maka sini diketikkan dulu tabelnya jadwal titik semester, barulah ini kolom di tabelnya. Lalu selanjutnya apa lagi nih, kode mata kuliah, kode matkul.
Nah, kode matkul itu kan hasil relasi dari apa namanya, dengan tabel matkul. Nah, jadi kita ngambilnya dari tabel matkul, bukan dari tabel jadwal. Nah, kita ambil dari tabel matkul, ketikkan matkul, matkul, barulah titik kode matkul. Ini sesuaikan dengan nama yang ada di kode matkul. Nah, ini juga sama untuk nama matkulnya, kita ambil dari tabel matkul, nama matkul. Kemudian selanjutnya apa lagi nih setelah matkul? NIDN dosen. NIDN dosen. Nah, untuk NIDN dosen ini kita ambilnya dari tabel dosen. Jadi diketikkan dulu tabelnya dosen, titik NIDN. Nah, ini nama kolom yang ada di tabel dosen yang berisi data NIDN. Itu. Nama dosen ini sama dosen titik nama dosen. Nah, untuk kode ruangan dengan kode kelas itu saya ngambilnya di tabel jadwal saja karena dia hanya kodenya diambil, tidak namanya. Jadi dia apa namanya ya, otomatis tersimpan di tabel jadwal karena sudah direlasikan terlebih dahulu tabel yang tadi. Jadi sudah tersimpan di jadwal, ambil aja di jadwal. Oke, ini jadwal titik kode ruangan. Ini nama tabel yang ada di dalam tabel jadwal. Oke, kalau udah ini juga kode kelas selesai. From jadwal. Nah, ini dari tabel jadwal. Kemudian sini perintah joinnya nih. Left join matkul. Nah, ini kita akan menggabungkan tabel matkul. Left join matkul on jadwal titik kode matkul. Nah, ini on ini adalah kondisinya. Kondisinya di mana di tabel jadwal itu ada kolom kode matkul yang isi datanya itu adalah dari tabel matkul di kolom kode matkul itu. Oke, ini left join dosen, ini menggabungkan tabel dosen on jadwal NIDN. On itu kondisinya di mana di tabel jadwal NIDN di tabel jadwal itu diambil atau sama dengan NIDN yang ada di tabel dosen. Nah, gitu kerjanya. Kalau udah tinggal klik go. Karena saya sudah buat, jadi saya nggak perlu membuat lagi. Hapus saja. Saya lihat yang sudah saya buat. Sini di jadwal. Oke, ini adalah view yang sudah saya buat, yaitu bernama view jadwal. Nah, di view jadwal ini isinya ada ID, tahun ajar, semester, kode matkul, nama matkul, NIDN, nama dosen, kode ruangan, kode kelas. Nah, isi datanya ini itu kita tidak mengisinya di dalam view ini, tapi dia mengambil dari tabel jadwal. Ambil dari data yang ada di sini. Tuh, di tabel jadwal kan nggak ada namanya nama matkul, nggak ada namanya nama dosen. Nah, maka kita buat di view-nya supaya dia ada. Nah, di sini. Karena di tabel jadwal itu cuman menyimpan kode matkulnya sama NIDN-nya. Dia tidak menyimpan nama matkulnya sama nama dosen. Jadi ditampilkannya di view. Ini menjadi tabel pertama di sini. Untuk tabel keduanya, caranya sama, saya membuatnya. Saya buat view baru lagi, klik aja di sini, new. Nah, saya buat sama juga view jadwal 2, saya beri namanya. Tapi di view jadwal 2 ini untuk tahun ajarnya saya hilangkan. Jadi di query-nya tadi kita hilangkan tahun ajarnya. Karena diminta di soal seperti itu. Nih, tahun ajarnya untuk kolom pencarian.
Kemudian tabel ketiga sama juga caranya, tinggal menghilangkan semester sama tahun ajar, karena tahun ajar dan semester berfungsi untuk kolom pencarian. Udah, itu aja, simple. Ini jadwal 3, ini untuk tabel 3. Oke, itu untuk database-nya. Lalu kita masuk ke NetBeans-nya. Di sini saya membuat 3 package, saya pisahkan. Yang pertama ada package config, ini berisi untuk koneksi database-nya. Jadi koneksinya saya pisahkan sendiri. Ini adalah kode programnya, WASPBO2. Jadi menyambung dengan database WASPBO2 yang sudah saya buat tadi. Selanjutnya saya membuat package form, saya beri nama form. Nah, disinilah saya membuat tampilan-tampilan aplikasinya. Dari yang pertama yaitu ini, halaman login. Ini saya ambil dari package ketiga, gambar-gambar ini, gambar college ini, kemudian orang ini, kemudian gembok, kemudian tanda ini, saya ambil gambarnya dari package image. Package image ini saya buat lagi sendiri, saya pisahkan. Isinya sudah pasti gambar-gambar. Ini adalah ikon-ikon yang sudah saya download untuk digunakan di halaman ini. Oke, ini menggunakan label, ini juga label, ini label, ini juga label. Cara untuk masukkan gambarnya, klik kanan. Kalau di label, yang pertama tinggal masukkan label aja. Tinggal klik kanan, properties, icon. Ini icon. Nah, package-nya tinggal pilih dari package image. Nah, tinggal pilih ikonnya, ada banyak. Itu caranya untuk masukkan gambarnya. Nih, ini adalah label. Ini juga label. Ini label. Oke, untuk kode programnya biasa kita ke source. Nah, di sini di button login, action perform, itu di sini klik kanan, event, action perform. Atau bisa klik kiri 2 kali ke sini. Nah, pertama saya membuat try catch biar nggak ada error. Kemudian saya buat koneksi ke database dulu. Ini pertama sudah saya buat di sini ya. Nih, ini koneksi ke database-nya sudah saya buat. Ini dari package config, kemudian nama filenya koneksi db get koneksi. Ini adalah koneksinya. Oke, di button login-nya saya buat bracket tadi biar nggak error. Koneksi ke database. Kemudian di sini adalah query SQL-nya. Select all from user where username. Nah, jadi ini query untuk select all data yang ada di tabel user, di mana username-nya itu berdasarkan data yang kita ketikkan di JText field ini.
Nah, ini username-nya titik, kita ambil dari yang ketik-ketikan. Kemudian saya buat if jika, nah saya buat lagi dalamnya. Jadi apa namanya ya? Bersarang apa itu ya? Istilahnya kalau dalam bentuk program ini. Itulah pokoknya. Jadi jika lagi, jika passwordnya itu uh, passwordnya itu sama, nih jika password yang diketikkan itu sama, maka loginnya berhasil dan dia akan pindah ke tabel menu. Tabel menu itu ini adalah tabel menu. Dia akan pindah ke sini kalau username dan passwordnya itu ada di dalam tabel user ini. Dia akan berhasil login dan diarahkan ke halaman menu. Nah, sedangkan tabel halaman login ini akan disembunyikan, dispose. Nah, kalau tidak, else, maka password salah. Nah, ini dia saya buat begini untuk mengecek di manakah kesalahannya. Kesalahannya itu di username kah atau di password. Nah, jadi kalau passwordnya itu betul, dia akan lanjut untuk pindah ke halaman menu. Kalau passwordnya salah, dia akan menunjukkan pesan password salah dan kursornya akan otomatis di di kolom teks passwordnya. Nah, ini kan di dalam if tadi bersarang ya. Nah, untuk else yang di if luar ini itu untuk username-nya. Kalau username-nya salah, nah maka dia akan kursornya akan otomatis berada di username untuk mengulangi lagi gitu. Nah, kalau semuanya salah atau ada error, nah dia akan menunjukkan pesan gagal login. Itulah fungsi catch-nya. Makanya saya gunakan try catch biar nggak ada error. Oke, itu untuk login. Ini sama aja. Cuman kalau yang ini tadi adalah untuk ketika kita mengarahkan mouse itu ke tombol login. Nah, jadi ketika mouse diklik login itu baru dia masuk. Kalau yang ini button login key press itu untuk kalau kita biasanya kan mau cepat tuh, bisa dari username ini kemudian di klik tab pindah ke password, kemudian di tab ke login. Nah, itu bisa kita klik enter untuk loginnya. Jadi biar bisa masuk ke halaman selanjutnya begitu. Nah, itu untuk menu halaman login. Halaman login maksudnya ya. Oke, selanjutnya untuk halaman menu. Ini adalah tampilan halaman menunya. Ini halaman titik kosong untuk menampilkan halaman dari per menunya gitu. Jadi kalau diklik halaman home akan nampil di sini tadi. Kalau diklik halaman dosen akan nampil di sini. Diklik mata kuliah akan tampil di sini. Jadi begitu. Ini sama seperti tadi, ini pakai dibuatnya menggunakan label icon ini pokoknya pakai label semua. Ini standar aja buat basic. Oke, untuk source-nya sudah pasti yang pertama dibuat karena ini
halaman menu ini dia tidak mengambil atau berhubungan data yang ada di database, jadi nggak perlu dibikin koneksi database-nya. Cukup dibuat perintah supaya ketika diklik menunya ini bisa berpindah ke halaman selanjutnya gitu. Jadi di sini di home dashboard ini klik kanan event mouse click. Nah, jadi ketika halaman yang pertama ini home diklik klik gitu, dia akan berpindah ke sini ke halaman home. Nah, ini isi utama itu adalah ini nama panel di sini. Jadi, supaya pindah ke sini dia halaman home-nya. Oke, untuk dosen juga sama. Klik kanan event mouse click. Ini ketika diklik menunya dia akan pindah ke halaman dosen. Nah, ini dosen ini adalah nama form yang akan kita buat ini ya. Ini nama yang atas ini dosen. Jadi ketika diklik akan pindah ke halaman sini. Ini form data dosen. Oke, untuk menu ini sisanya sama aja. Prinsipnya sama saja. Untuk logout untuk logout ini saya buat pertama ketika dia diklik tombol logout akan muncul pesan tadi ya. Nah, itu ya, perintahnya seperti ini, J option pen show confirm dialog. Jadi apa namanya, dialog konfirmasi gitu. Yakin nggak nih pengen logout gitu? Kalau yakin, enggak. Ini saya buat OK cancel option. Kalau OK option aja berarti cuma ada OK, kita nggak bisa cancel. Kan mana tahu kita nggak jadi logout ya, jadi bisa di cancel. Nah, kalau pilihannya itu OK option, nah maka halamannya akan disembunyikan. Nih, halaman menu akan disembunyikan, dispose. Kemudian dia akan otomatis berpindah ke halaman login. Nih, new login. Nah, ini dia untuk kode program yang code. Oke, selanjutnya ke home. Ini ke menu home yang pertama. Nah, ini menu home yang pertama. Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, ini tombol yang kuning, merah, hijau, biru ini adalah berupa hiasan semata. Jadi tidak ada fungsi khusus di sini. Yang saya buat fungsinya yaitu di tabel sini, kemudian yang di dalam text field ini, lalu button refresh ini. Jadi ini kosong aja, cuma biasa. Oke, untuk tampilannya biasa ya. Ini text field, label, button, dan ini pakai table nih, table. Kemudian untuk nanti nama kolomnya tinggal klik saja di table di kanan, table content kolom. Nah, itu tinggal ganti namanya. Kalau ingin nambah kolom, tinggal aja klik insert. Oke, untuk kode programnya supaya menampilkan data dari V jadwal yang udah dibuat tadi. Ini saya membuat baru lagi tadi ya. Ini kan V jadwal ya. Saya buat baru lagi V jadwal home.
jadwal home untuk ditampilkan di halaman home atau dashboard. Nah, ini di apa enggak ya? Nampak. Nah, untuk di halaman home-nya itu akan menampilkan kolom ID jadwal, tahun ajar, semester, kode matkul, nama matkul, NIDN, nama dosen, kode kelas, nama kelas. Nah, kalau di soal kan nggak ada nama kelasnya ya, cuman kode kelas sama kode ruangan. Kalau di menu home yang saya buat atau di menu dashboard itu akan menampilkan nama kelas sama nama ruangannya. Nah, itu perbedaannya. Untuk perbedaan aja. Buat apa ya? Buat petanda lah. Nih, kode kelas, nama kelas, kode ruang. Oke, ke source-nya karena kita akan mengambil data dari database, otomatis kita membuat koneksinya. Ini adalah untuk koneksinya. Ini diambil dari package config ini, kemudian namakan koneksi DB. Dia koneksi. Nah, yang pertama saya membuat namanya, ini apa namanya ya? Variabel ya. Ya, inilah pokoknya saya membuat variabel untuk menampilkan data ke dalam table yang saya beri nama ini tampil data. Private void tampil data. Try catch, saya buat try catch supaya nggak ada error. Kemudian membuat query SQL-nya dulu. Select all from v jadwal home. Nah, ini v jadwal home yang sudah saya buat tadi, view-nya di PHP MyAdmin dulu. Dan ini koneksinya untuk koneksi ke database. Lalu ini adalah query untuk memasukkan datanya itu ke dalam tabel. Nah, ini adalah nama variabel dari tabelnya. Ini nama variabelnya itu tbl data. Jadi data dari v jadwal home ini akan tampil di dalam tabel data gitu. Simpel bacanya begitu. Nah, kemudian ini query untuk mengambil data yang ada di dalam kolom-kolomnya. Nah, di sini dia baru apa namanya ya, didefinisikan nama-nama kolomnya saja, tetapi belum mengambil data yang ada di database. Nah, maka di sini digunakan while ls next. Nah, jadi mengambil data dari database. Nah, ini datanya yaitu yang pertama dari kolom ID jadwal. Ini namanya disesuaikan yang ada di sini ya, yang ada di v jadwal home. Nah, kode ajar, semester, kode matkul, nama matkul, NIDN, nama dosen, kode kelas, nama kelas, kode ruang, nama ruang. Oke, sudah, tinggal di close koneksinya. Nah, ini untuk menunjukkan pesan error apakah ada kesalahan di kode programnya. Oke, ini untuk tampil data. Kemudian tampil data ini akan saya panggil di dalam codingan ini. Di ketiknya di sini di public home di bawah init komponen. Ambil di sini tampil data supaya datanya bisa tampil ketika kita masuk ke dalam halaman home. Jadi ketika kita masuk nih dari halaman menu, klik tik home, masuk dia pindah ke sini, maka datanya akan langsung tampil. Kalau nggak dipanggil di sini, datanya nggak akan tampil. Selanjutnya saya membuat function. Oh ya, baru ingat ini namanya function, kalau salah ya. Function namanya bersih, bersih.
bersih ini gunanya untuk refresh. Nah, untuk tombol refresh ini, kenapa saya panggilnya di sini? Nah, sebentar ya, saya akan jelaskan. Nah, ini di bawah function tampil data, saya buat function bersih. Tahun ajar itu dari sini, nama variabel text field-nya untuk tahun ajar. Nah, ini sesuaikan aja nama variabelnya. Kemudian dipanggil di sini titik tahun ajar titik set text. Nah, jadi dia akan set itu masukkan gitu, pasang datanya. Nah, set text masukkan teksnya atau pasang teksnya itu ini tanda petik 2. Tanda petik 2 itu artinya kosong. Jadi kalau misal kita udah ngetikkan yang misal udah kita klik datanya di sini kan tampil di sini ya. Nah, jadi supaya di refresh supaya ini kosong lagi, nanti itulah fungsinya dari ini, set text kosong. Oke, ini sama juga, tinggal sesuaikan aja dari nama tiap-tiap text field ya ini. Oke, kalau sudah, kemudian ke desain, lalu kita ke tombol refresh ini, bisa klik kanan, event, action perform, atau klik kiri 2 kali. Nah, disinilah saya akan memanggil function bersih tadi. Jadi dipanggil function bersihnya. Jadi ketika tombol refresh diklik, ya akan membersihkan text field tadi. Begitu. Kemudian dipanggil tampil datanya. Nah, ini supaya mengulangi lagi gitu. Supaya merefresh lah intinya cuma. Oke, lalu pada program ketika maksudnya supaya ketika saya mengklik baris data yang ada di tabel ini akan muncul di sini. Itu pada programnya sebagai berikut. Di tabel ini kita klik kanan dan event mouse klik. Nah, dia akan di sini. Nah, itu kode programnya adalah sebagai berikut. Titik tahun ajar ini adalah nama dari text field ini. Jadi kita sebutkan dulu text field-nya di awal. Nah, titik tahun ajar set text. Nah, jadi set text-nya itu apa gitu? Set text-nya itu adalah tabel data data yang ada di tabel data gitu. Get value at table data, get selected row, kolom 1. Nah, kenapa kolom 1? Karena kalau di ke kolom ini dia pakainya indeks ya, dimulai dari 0. Nah, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, jadi ini ada di indeks 1 data tahun ajar. Jadi set text, masukkan teks dari tabel data yang ada di kolom 1, kolom indeks ke 1. Nah, jadi gitu cara bacanya. Nih, kolom indeks 1 tahun ajar. Jadi ketika diklik baris di sini, tahun ajar ini akan masuk di sini datanya. Nah, begitu seterusnya sama aja. Tinggal di copy, tinggal diganti nama ininya, kemudian diganti nomor indeksnya ini, tinggal diurutkan aja. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada tahun ajar set editable files. Nah, fungsinya ini untuk ketika baris data yang ada di dalam tabel diklik, nah kan datanya itu masuk ke sini ya, masuk ke text field. Nah, dia supaya nggak bisa diedit. Ya. Jadi set editable files. Jadi supaya nggak bisa diketik-ketik gitu. Aduh, klik pula.
gitu supaya nggak bisa diedit, jadi dimatikan. Oke, itu untuk menu home. Selanjutnya kita akan masuk ke menu dosen. Nih, menu dosen. Untuk menu dosen ini, disinilah akan dimainkan peran CRUD atau create, read, update, dan delete, dan juga search atau pencarian. Kalau di menu home tadi cuman read aja ya, cuma membaca data aja dari database. Nah, di dosen ini, di halaman dosen ini akan kita buat CRUD-nya. Disinilah saya buat CRUD-nya. Nah, di data dosen ini ada 3 data yang akan diambil. Ini sesuai yang ada di database. Yang pertama ada NIDN, kemudian nama, nomor telepon. Kemudian di sini ada kolom pencarian dengan menggunakan nama dosen. Di sini tabel. Nah, untuk desainnya ini sama aja desainnya. Ini cuma pakai text tool, ini label, ini button, ini button, ini button, ini label, ini button, ini tabel. Untuk desain saya rasa tidak perlu dijelaskan karena mudah. Kita masuk ke source code-nya. Dimulai dari atas, import Java SQL. Oh iya, saya lupa menjelaskan tadi ya. Setiap kita untuk mau mengambil data dari SQL, pastikan dulu mengimport ini ya. Saya selalu mengimport Java SQL bintang dulu semuanya, biar cepat semuanya. Nanti tinggal dimodifikasi di kode programnya, data mana yang diambil. Kemudian untuk import yang lain ini dia otomatis masuk sendiri ketika kita mengaktifkan program. Oke, di sini ada koneksinya, koneksi ke database, koneksi ke DB, ke database. Ya, ini dari package config ini, koneksi DB itu nama filenya, koneksi DB, paket koneksi. Oke, sini saya buat function juga. Yang pertama ada function bersih, kemudian update data, dan juga cari data. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, sebenarnya sama saja. Untuk tabel bersih itu untuk fungsinya sebagai refresh datanya gitu ya. Kemudian tampil data, untuk menampilkan datanya sama saja kode programnya seperti yang di halaman home tadi, cuman perbedaannya di query SQL-nya. Query SQL-nya di sini saya pilihnya select all, bintang to all, select all from dosen. Di semua data yang ada di database tabel dosen akan tampil di sini nantinya. Nah, ini dipanggil dulu, tampil datanya di sini sama seperti tadi. Di bawah init komponen. Oke, sama saja. Ini untuk membuat kolomnya. Kemudian ini untuk membuat nomor. Untuk membuat nomor.
saya buat integer nomor sama dengan 1, sini 1. Kemudian di sini pakai while, nomornya dibikin plus plus supaya dia otomatis nambah ketika ada baris baru yang dimasukkan. Ini sama aja sih kayak tadi untuk ambil data atau read data. Ini DN ini sesuai dengan nama yang ada di kolom tabel dosen yang ada di database. Nama dosen juga sama, nomor telepon dosen juga sama. Untuk function tabel data, selanjutnya function cari data. Nah, ini untuk mencari datanya. Sama saja sebenarnya dengan tabel data, perbedaannya hanya di ini query SQL-nya. Query SQL-nya di sini select all from dosen. Jadi semua data yang di dosen saya baca gitu, saya ambil gitu ya. Di mana where nama dosen. Nah, karena saya menjawabnya lewat nama, jadi di mana nama dosen itu sesuai yang diketikkan di dalam kolom pencarian di sini. Saya ada di kolom pencarian. Kalau ini koneksinya, ini gitu untuk cari data ya. Function cari data. Nah, function cari data dipanggilnya di mana? Otomatis dipanggilnya di sini, di button cari. Nah, ke kanan event action perform. Nah, di sini saya buat sedikit apa namanya, sedikit kode. Kalau tombol udah diklik tapi kalau pencariannya masih kosong, nah dia akan menampilkan pesan ini, ketikkan kata pencarian gitu. Nah, ini cari datanya, dipanggil di sini function yang udah dibuat. Oke. Selanjutnya untuk button simpan. Nah, ini sebenarnya untuk kode programnya mirip-mirip dengan button cari ya. Perbedaan yaitu di query SQL-nya aja. Saya buat try catch dulu supaya nggak ada error. Kemudian saya buat koneksi ya. Nah, lalu saya buat di sini apa namanya, logika ketika kolom-kolom yang di sini, nih kolom-kolom teks ini kalau kosong dan tombol simpan sudah diklik, nah dia akan menampilkan pesan ini, data tidak boleh kosong. Jadi datanya itu di sini harus ada datanya, harus diisi full gitu. Kalau di Google Form itu ibaratnya wajib diisi gitu. Lalu kalau ada datanya, sini saya buat logikanya. Nah, jika tombol itu diklik, dia akan menjalankan ini. Dibuat dulu query SQL-nya, select all from dosen where NIDN. Ini NIDN-nya didapatkan dari yang diketikkan. Kemudian ini untuk membaca data di dalam tabel yang ada di database RS result set. Kemudian dibuat logika lagi. Kalau tadi udah diketikkan NIDN-nya, if RS next. Nah, kalau
NIDN itu sebelumnya udah pernah ada, dia nggak akan bisa menyimpan datanya dan akan menampilkan pesan ini, data sudah ada. Nah, kalau datanya tidak ada, dia akan menjalankan function logika else ini. Jadi dia akan menyimpan datanya, insert into dosen, akan menyimpan datanya di tabel dosen. Ini nama tabel yang ada di database tabel dosennya. Query biasa ini, query insert into SQL biasa. Oke. Ini untuk menyimpannya. NIDN get text ini maksudnya adalah dia mengambil data dari yang udah diketikkan di sini. Gitu. Kemudian take nama sama juga mengambil data dari yang udah diketikkan di sini. Lalu ini juga ambil data dari yang sudah diketikkan di sini. Barulah disimpan ke dalam tabel dosen. Gitu. Kalau berhasil, ya dia akan tampil data berhasil disimpan. Gitu. Oh iya, untuk tabel simpan ini saya akan membuat dua fungsi ya, sebagai simpan dan juga sebagai tabel edit. Nah, jadi yang ini, yang pertama ini, ini, kenapa saya buat if di awal sini? Karena ya itu tadi, karena tujuannya membuat saya buat dua fungsi tombol ini ya, sebagai simpan dan juga sebagai tombol edit. Saya beri nama tombol editnya tombol ubah. Nah, jadi ketika atau jika tombol ini dia simpan, sebagai simpan, dia akan menjalankan logika yang ini. Nah, kalau enggak, nah dia akan menjalankan logika yang ini. Tuh. Dia akan menjalankan logika update atau edit data. Nah, kapan tombol ini akan berubah menjadi menjalankan logika update ini, yaitu ketika ada data di baris tabel ini yang kita klik, yang saya klik. Jadi ketika saya mengklik salah satu baris tabel yang ada di sini, saya klik gitu, nah tombol ini akan berubah menjadi tombol edit. Fungsinya di mana? Fungsinya di sini, di tabelnya, mouse klik. Nah, ini di terakhir ini, button simpan akan berubah menjadi ubah namanya akan berubah menjadi edit atau ubah. Nah, seperti yang kita tahu tadi, kalau namanya simpan, dia akan menjalankan query menyimpan data. Kalau tadi kita klik data yang ada di barisnya, maka tombolnya dia akan berubah menjadi ubah. Nah, dia akan menjalankan query ini, update. Jadi gitu. Sekalian saja untuk yang di tabel ini. Jadi ketika diklik barisnya, datanya akan tampil di tiap-tiap kolom di sini. NIDN, nama, nomor telepon. Caranya sama seperti yang ada di buku tadi. NIDN
set text table data get value add. Jadi masukkan teks ke field text NIDN sini, masukkan teks ke dalam sini berdasarkan data yang ada di dalam tabel data di kolom 1. Kolom 1 ini. Ingat itu indeksnya dimulai dari 0 kalau tabel 0, 1, 2, 3 di 1. Oke, itu untuk tabel. Kemudian untuk hapus, button hapus. Oke, untuk fungsi atau tombol hapus ini saya membuat sistemnya itu harus ada data yang dipilih terlebih dahulu di dalam tabel ini. Jadi kalau nggak ada yang dipilih datanya, tombol hapus ini nggak akan bisa dijalankan begitu. Nah, di sini if TNIDN equals kosong. Nah, jadi kalau tadi kan kalau kita klik data baris yang ada di dalam tabel, datanya akan masuk ke sini kan. Nah, untuk button hapus ini, kalau kita nggak ada klik data, berarti kan nggak ada yang masuk ke sini. Nah, maka tombol hapus ini nggak bisa dijalankan. Jadi gitu, harus ada data yang dipilih dahulu di dalam tabel. Nah, kalau TNIDN yang kosong, dia akan menunjukkan ini, sedangkan pilih data yang akan dihapus. Ya, nggak ada data yang dipilih, gimana mau dihapus? Kan begitu. Kalau TNIDN-nya nggak kosong, dia akan menjalankan logika yang else. Else, integer, dia akan menunjukkan pesan terlebih dahulu, apakah yakin mau dihapus datanya, begitu. Kalau yes, nah yes itu di dalam kode program itu kan true false. Nah, itu sama aja dengan yes no. Nah, kalau true itu kan 0 dan false itu kan 1. Nah, jadi kalau yes, kalau dia yes, 0, true artinya kalau dia true, nah dia akan menjalankan logika ini. Delete from dosen. Dia akan menghapus data di mana menghapus data di tabel dosen di mana NIDN-nya sesuai yang ada di data ini. Kita klik datanya, masuk ke sini. Jadi sesuai yang ada di sini. NIDN-nya berapa? Jadi NIDN-nya itu sebagai acuan untuk menghapus datanya. Nah, kalau berhasil akan tampil message data berhasil dihapus. Kemudian dia akan refresh ke tabel data. Lalu bersih. Oke, kalau gagal ya otomatis ini dia pesannya. Data gagal dihapus. Oke, untuk tombol batal ini berfungsi sebagai tombol refresh, sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tombol refresh itu ya tinggal panggil aja function bersih dengan function tabel data. Jadi kenapa saya buat functionnya? Ya supaya ini tujuannya, supaya lebih enak. Jadi sekali dibuat bisa dipanggil berkali-kali. Tuh. Oke, ini untuk form data dosen. Untuk mata kuliah, kelas, dan ruangan itu prinsipnya sama, tinggal merubah nama-namanya aja. Kayak NIDN tinggal diganti apa, kode makul, nama diganti nama makul, dan itu aja. Sama kode programnya tinggal dirubah nama tabelnya aja. Selesai. Oke, selanjutnya sini yang akan saya jelaskan yaitu tentang jadwal perkuliahannya. Oke, sini jadwal perkuliahannya.
Di soal diminta untuk membuat 3 tabel. Sini saya jadikan satu aja. Tabel yang pertama, tabel yang ini. Tabel yang pertama ini. Kemudian tabel yang kedua yang mencari berdasarkan tahun ajar. Itu tabelnya yang ini. Ini kolom pencariannya berdasarkan tahun ajaran. Lalu kolom ketiga berdasar pencariannya berdasarkan tahun ajaran sama semester. Nih, yang ini. Oke, kita langsung masuk ke source code-nya. Untuk tampilan biasa lah, tampilan hanya basic aja. Ini button, 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 ini button, ini button, button, ini button juga, ini text fill, text fill, ini text fill, ini text fill, ini combo box, kemudian ini juga combo box, ini combo box juga sama ini. Oke, kita masuk ke source code. Oke, ini dia untuk source code-nya. Ini lalu kita import SQL dulu. Kemudian ini untuk koneksinya ke database. Oke, ini config diambil dari package config ini, dan koneksi DB itu adalah nama filenya di sini. Kemudian di sini saya membuat function. Saya kasih nama ambil data CMB. CMB itu singkatan dari combo box. Jadi saya akan mengambil data dari tabel mata kuliah, kemudian dimasukkan ke dalam combo box mata kuliah yang ada di sini. Kemudian sama juga untuk di dosen, saya akan mengambil data dari tabel dosen, kemudian datanya dimasukkan ke dalam combo box nama dosen yang ada di sini. Begitu juga seterusnya, kelas dan ruangan juga sama. Oke, untuk kode programnya yang diambil data, pertama saya membuat try catch supaya tidak ada error. Lalu untuk logika yang pertama yaitu untuk mengambil nama matkul dari database tabel matkul. Jadi kode programnya pertama kita buat dulu query, maaf sini maksudnya variabel untuk query database-nya. Karena sini kita mau ambil nama matkul, otomatis select all from itu diambil dari tabel matkul. Oke, di sini untuk koneksi ke database-nya, dan ini untuk membaca data yang ada di dalam database-nya. SQL ini adalah ini. Kalau ini mau langsung dimasukkan ke dalam sini nggak apa-apa juga, cuman sini saya membuat jadi variabel aja. Oke, selanjutnya sini while string nama matkul, sini saya membuat variabel lagi. Ini untuk mengambil nama matkulnya, jadi untuk membaca read ya. Kemudian kalau sudah bisa diambil datanya atau dibaca datanya di tabel matkul di kolom nama matkul ini, selanjutnya dimasukkan ke dalam combo box yang ada di sini di mata kuliah ini. Sini variabelnya saya ganti menjadi CMB nama matkul. Nah, ini dia CMB nama matkul titik add item, buka kurung tutup nama matkul. Ini adalah yang ini. Jadi kalau ini mau langsung dimasukkan di sini nggak apa-apa juga, sama saja. Tapi saya buat terpisah saja
biar mudah membacanya. Oke, itu tadi untuk mengambil nama matkul dari tabel matkul. Selanjutnya untuk ambil nama dosen dari tabel dosen. Sama saja, kode programnya juga sama saja. Tinggal merubah nama tabelnya sama nama kolomnya saja. Lalu merubah nama combo box-nya juga. Nah, jadi 3 yang perlu dirubah. Nama nama tabelnya, kemudian nama kolom, lalu nama combo box-nya. Sudah, itu dia. Untuk kelas dan ruangan, kode programnya juga sama. Oke, itu kemudian tadi saya bungkus pakai try, diakhiri catch supaya nggak error ya. Oke, ini untuk function ambil data. Lalu function ambil data ini akan kita panggil sama seperti memanggil tampil data. Jadi di bawah init komponen panggil ambil data. Jadi supaya dia bisa terbaca ketika kita membuka halaman ini. Jadi ketika kita masuk ke menu atau halaman jadwal perkuliahan, kita klik gitu ya, lalu masuk ke sini. Nah, supaya otomatis data yang dari tabel lainnya otomatis akan masuk ke sini. Kalau tidak dipanggil di sini, datanya tidak akan masuk ke dalam combo box yang ada di sini. Lalu saya membuat ini function tampil data untuk menampilkan data di tabel yang pertama ini. Tabel yang pertama. Untuk tabel yang pertama ini saya sudah membuatnya tadi, membuat view dengan nama ini ya, v jadwal. V jadwal ini untuk yang tabel pertama. Jadi kita panggil di kode programnya. Di sini ditampil data ya. Ini kode programnya sama saja dengan yang sudah saya bahas sebelumnya. Tinggal merubah nama tabelnya saja. Ini tetap sama. Ini untuk koneksi, lalu ini untuk membaca data di dalam database-nya. Ini untuk membuat tabelnya, di mana data yang dari vjadwal ini akan dimasukkan ke dalam tabel data. Tabel data itu yang ini. Kita lihat variabelnya, tuh tabel data. Jadi akan masuk ke sini. Oke, ini rsgetString ini untuk ngambil dari database-nya. Kolom mana sih yang mau diambil terus dimasukin ke dalam tabel data. Nah, jadi kolomnya ini kita sebutkan semuanya. Nanti kalau nggak disebutkan salah satunya, pasti datanya ada yang tidak akan tampil di sini. Gitu. Oke, ini tampil data yang pertama. Kemudian tampil data yang kedua, untuk tabel kedua ini. Tabel yang ini ya. Ini tabel yang kedua yang laporan berdasarkan tahun ajaran. Itu sama saja dengan tampil data yang pertama. Hanya saja di sini tabelnya saya membuat view lagi. Di view jadwal 2 saya kasih namanya. View jadwal 2. Nah, ini view jadwal 2, dia tidak ada tahun ajarnya. Hanya ada ID semester, kode matkul, nama matkul, NIDN, nama dosen, kode ruangan, lalu kode kelas. Karena di tabel yang kedua ini tahun ajarnya digunakan untuk pencarian. Begitu. Lalu saya buat satu lagi untuk tampil data 3, yang ketiga. Untuk yang ketiga itu untuk tabel yang ketiga ini. Nih. Ini sama saja. Cuman saya ganti apanya, ininya.
tabel sama ini yang dipanggil kolomnya mana aja, cuman itu aja yang diganti-ganti sama dengan yang tampil data satu, sama juga dengan tabel data yang kedua, begitu. Lalu tampil data 1, 2, 3 ini saya panggil juga di bawah init komponen supaya dia bisa menampilkan atau membaca data dari database-nya, supaya tampil datanya di sini ketika masuk ke halaman ini. Selanjutnya function bersih ini sama saja, fungsinya untuk refresh. Jadi tinggal kita masukkan saja tahun ajar, ini text field dari tahun ajar akan kita set kosong ketika program jalankan bersih. Nah, function bersih ini akan dipanggil di button batal ini. Tuh. Saya lupa menambahkan ini. Tabel datanya kan ada 3 ya. Nah, salah. Maaf. Nah, kenapa tampil datanya cuma 1? Karena untuk tabel pertama ini, tampil datanya kan tampil data yang pertama, yang ini. Itu yang view jadwal. Jadi cuma ini aja yang dimasukkan ke dalam button batal. Untuk yang tampil data 2, nantinya akan kita pakai untuk yang tombol refresh yang di tabel kedua ini. Nah, untuk tampil data 3, untuk tombol refresh yang ada di sini. Gitu. Oke. Kemudian ini function cari data. Function cari data ini ya sebenarnya mirip semua sih codingannya. Hanya merubah query SQL saja. Di sini didefinisikan kolomnya dahulu. Jadi kolomnya itu kan ini cari data ini untuk yang di sini ya, untuk tabel kedua yang berdasarkan tahun ajaran. Nah, ini sudah. Untuk query SQL ya, saya pakainya yang vjadwal. Kenapa nggak pakai yang vjadwal 2? Karena di apa namanya vjadwal 2 itu ini di vjadwal 2 ya nggak ada tahun ajar ya. Kalau pakai yang vjadwal 2, otomatis ketika mencari datanya di sini dia tidak akan ketemu. Makanya saya pakai yang vjadwal yang ini, yang pertama. Jadi nyarinya di vjadwal yang pertama, tapi nanti tampilnya akan di sini dengan tidak menunjukkan tahun ajarannya. Nih, di sini tidak dipanggil kolom tahun ajaran, jadi nggak tampil. Nah, itu untuk cari data yang pertama ini akan dipanggil di button ini. Nih, cari data. Kemudian ini saya buat lagi, saya copy, jadinya cari data 2, saya beri nama. Nah, ini didefinisikan kolom-kolomnya ada apa saja sesuai yang di sini ya. Lalu query SQL-nya ini masih sama, cuman diganti di sininya. Ini adalah text field untuk yang di sini, untuk tahun ajaran ini. Nah, ini change variabelnya. Variabel name-nya ini. Cari tahun ajar 2. Ini di sini. Nah, jadi nantinya yang kedua ini bakalan mencari data dari vjadwal, berdasarkan tahun ajar, N, dan semester. Nih, semester. T semester itu yang ini.
nih. Oke, kemudian dimasukkanlah data-datanya, diambillah data-datanya dari vjadwal itu yang udah dicari tadi. Di sini tidak perlu dipanggil untuk tahun ajar dan semester, karena tahun ajar dan semester itu untuk mencari datanya. Ini begitu. Ditampilkan ya hanya ini, ID jadwal, kode matkul, nama matkul, NIDN, nama dosen, kode ruangan, kode kelas. Oke, ini tinggal dipanggil saja di button yang ini, button preview yang ini. Nah, ini cari data 2. Untuk button hapus ini masih sama kodenya dengan halaman-halaman sebelumnya. Kita copy saja, tinggal mengganti nama tabelnya saja di sini. Untuk hapus ini kita pakainya jadwal ya, bukan vjadwal, karena vjadwal itu bukan tabel sesungguhnya, dia hanya tabel virtual untuk menampilkan data, tapi nggak bisa nyimpan data. Nah, datanya kan disimpannya di tabel jadwal. Jadi di sini tabel jadwal kalau mau menghapus. Di sini juga. Kemudian button simpan. Nah, ini untuk button simpan. Pertama saya buat variabel terlebih dahulu untuk mengambil data-data dari sini. Yang pertama tahun ajaran. Nih, T tahun ajaran get text. Get text itu artinya mengambil data, mengambil tulisan. Apa yang diketikkan itu yang nanti disimpan ke dalam database. Kemudian yang kedua string semester. Nah, ini juga semester. Kenapa get selected item? Karena dia bentuknya combo box, bukan text field. Kan ada ganjil, ada genap gitu ya. Kemudian yang ketiga ada nama MK, ini nama matkul ya. Sama dengan semester, dia CMB. CMB itu combo box, get selected item. Jadi data yang ada di dalam combo box ini yang akan disimpan nantinya. Tapi ada tapinya nih. Untuk mata kuliah, nama dosen, kelas, dan ruangan ini kan yang disimpan ke dalam database tabel jadwal itu hanya ini kode mata kuliahnya aja yang disimpan. Ini hanya NIDN-nya. Kelas hanya kode kelasnya, ruangan hanya kode ruangannya. Sedangkan yang ditampilkan di dalam combo box-nya adalah nama-namanya. Nah, jadi kita perlu mencari dulu kode nama mencari kode yang tepat berdasarkan nama yang dipilih di combo box ini. Nah, jadi di sini ada logikanya untuk mencari kode matkul yang benar pada nama matkul yang kita pilih di dalam combo box. Nah, jadi kita buat dulu query SQL ya. Select kode matkul from matkul where nama matkul tanda tanya. Nah, jadi kita akan mengambil kode matkul dari tabel matkul di mana nama matkulnya, nama matkulnya inilah dari sini, dari combo box nama matkul ini. Kemudian ini buat variabel baru ya, string kode matkulnya ini dikosongin saja karena kita belum tahu kode matkulnya ya, karena di combo boxnya kan namanya yang muncul bukan kodenya. Lalu saya buat try catch supaya tidak ada error. Prepare statement ini untuk koneksi database-nya.
Ini kode matkul ini ya ini yang variabel untuk ini ya, apa namanya, untuk mencari kode matkulnya. Kemudian di sini nama MK itu yang ini. Lalu result set statement code matkul execute query untuk membaca. Oke, kemudian kalau sudah dibaca, jika RS kode matkul, jika kode matkul itu ada, maka kode matkulnya itu sama dengan RS kode matkul getString kode matkul. Dia akan mengambil kode matkulnya. Kalau nggak ada, dia akan error. Gitu. Nah, untuk mengambil kode ruangan juga sama. Untuk programnya tinggal merubah ini saja, dan juga nama variabelnya ini sedikit untuk membedakan saja dari banyak. Oke, itu untuk mengambil kodenya. Lalu setelah kodenya ketemu, kode tersebut dimasukkan ke dalam ini, apa namanya, tabel jadwal. Saya membuat try catch supaya tidak ada error. Ini untuk koneksi ke database-nya, jangan lupa. Lalu if jika jika tahun ajar atau kolom ini kosong, ini juga kosong, ini kosong, ini kosong, ini kosong, ini kosong, dia akan menampilkan data ini, data tidak boleh kosong. Nah, jadi harus wajib ada isinya gitu, dan combo box-nya itu wajib ada yang dipilih. Tapi untuk kelas dan ruangan, ya haruslah berbeda. Jadi kalau udah diinputkan, nggak bisa diinputkan lagi, karena kan di jadwal ya, nggak mungkin dalam satu ruangan tuh ada 2 jam tuh, dalam satu waktu. Ini ya saya ibaratkan dalam satu waktu ya, karena tidak ada ketentuan untuk membuat waktu pagi, sore, dan sebagainya gitu. Lalu untuk aksi simpan datanya ini, if button simpan get tag simpan. Nah, button simpan ini nantinya akan saya fungsikan menjadi 2 fungsi. Yang pertama untuk menyimpan data dan untuk edit data. Jadi ketika button simpannya nih simpan, ini ketika simpan dia akan menginput data. Ini insert into jadwal. Ini untuk koneksi datanya, ya koneksi database-nya. Nah, ini untuk mengambil data yang sudah diketikkan, untuk mengambil data apa namanya, semester dari combo box. Ini kode matkulnya itu dari sini. Dari sini yang udah diambil nih. Nah, ini kita masukkan di sini. Tuh, jadi biar ringkas di sininya. Kita buat di atasnya tadi untuk mencari kodenya. Jadi ini adalah berupa hasil kode yang sudah ketemu untuk disimpan ke dalam database tabel jadwal. Begitu. Ini kode ruangan, yang set, dan kode kelasnya. Nah, ya, ini harus berurutan ya, sesuaikan dengan urutan kolom yang ada di database tabel jadwal masing-masing. Kalau sudah, jika berhasil, maka akan menampilkan data, pesan data berhasil disimpan. Lalu ini untuk refresh, gitu. Oke, kemudian untuk
update data seperti yang saya bilang tadi, jika buttonnya itu simpan, dia akan mengeksekusi ini. Nah, kalau enggak, else, nah, maka dia udah berubah tuh jadi ubah. Kan kalau dipilih salah satu datanya dari sini, diklik itu barisnya ya. Nah, di sini kan buttonnya berubah jadi ubah gitu. Nah, dia akan menjalankan atau mengeksekusi kode program yang ini, update data. Ini ya untuk update data sama aja sih kayak halaman-halaman sebelumnya. Oke, itu untuk button simpan. Kemudian ini ketika ada isi datanya, lalu kita klik salah satu barisnya, maka dia akan mengirim datanya yang ada di tabel ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Gitu. Nah, itu kode programnya adalah ini, sama seperti yang di halaman home tadi. Tinggal merubah nama ininya saja, nama combo boxnya dan juga nama text fieldnya. Oke, sinilah button simpan, button ini berubah menjadi ubah, bukan simpan. Jadi ketika ada data yang diklik gitu, baris yang diklik, button simpan ini akan berubah menjadi uh, fungsinya berubah menjadi tombol edit atau ubah. Tuh, ini ubah. Oke, udah, itu dia. Uh, Sekian tugas dan penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.